Oke, balik lagi di channel Baba Education. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu chapter ya di buku Hansen dan Mowen, itu chapter 2 terkait dengan cost management konsep. Mungkin teman-teman yang S1-nya udah pernah belajar ya. Kalau yang sekarang ini kita akan coba bahas salah satu ya soal di buku tersebut di chapter 2. Ini problem 2.28. Nah, mungkin kalau tadi yang teman-teman S1 mungkin seharusnya sudah ini ya, nggak terlalu bingung ya kalau disuruh nanti misalkan dihitung harga pokok produksi atau harga pokok penjualan dan sebagainya. Nah, langsung aja kita ke soal yang pertama. Nah, soal pertama itu jadi Brody Company ya Max, jadi dia di industri cleaning ya, pembersihan gitu ya. Paris Chemical, deterjen dan oke. Jadi intinya dia ada mungkin ini di industri jual tapi khusus untuk apa? Perlengkapan kebersihan ya. Nah, dengan data berikut. Sini ada raw material yang dibeli, terus ada direct labor, terus ada depresiasi factory equipment, building, kantor pusat ya. Terus ini ada pabrik, asuransi pabrik, terus pajak. Pajak juga dibagi dua, ada untuk yang pabrik dan kantor pusat. Terus ada gaji. Terus di sini ada beginning balance dari raw material, work in process dan finished good, sama ending balance. Terus ya, dia bilang last year ya. Jadi Brody ini telah menyelesaikan 100.000 unit ya dari produksinya. Kemudian dengan sales revenue itu setara dengan sekitar 200.000 dolar. Dan Brody membayar komisinya adalah 5% dari penjualan. Nah, yang diminta pertama adalah hitunglah direct material used in production for last year. Nah, di datanya last year, terus diminta direct material ya yang digunakan untuk produksi. Maka direct material yang digunakan untuk produksi itu isinya adalah beginning inventory ya, ditambah jadi persediaan barang awal, ditambah pembelian, terus ditambah sorry ya coba saya pasin deh. Oke, jadi beginning inventory jadi persediaan barang awal ditambah pembelian dikurang persediaan barang akhir. Nah, itu adalah material yang digunakan untuk produksi, atau bisa juga material available ya minus ending inventory ya. Jadi kalau udah diketahui material apa namanya material ini kan otomatis ya. Nah, kadang di soal tuh ada yang dia misalkan beginningnya nggak diketahui, ada yang diketahui material available-nya. Nah, itu tinggal dibolak-balik aja. Nah, jadi diulangin beginning inventory ditambah purchase dikurang ending inventory, itu adalah material yang digunakan untuk produksi. Oke. Kemudian yang nomor 2 itu diminta nomor selanjutnya ya. Lihat dulu. Oke, prime cost. Nah, jangan lupa prime cost itu apa? Prime cost adalah direct material ditambah direct labor. Nah, karena di sini direct materialnya sudah kita ketahui ya, itu 272. Dan di soal pun ada direct labornya 140. Maka 272 ini kita tambahkan dengan 140. Ketemulah 412.000. Terus yang ketiga, prime cost. Oke. Nah, prime cost ini adalah direct labor plus
overhead overhead cost. Sekarang kita klasifikasi dulu overhead cost-nya. Sorry, saya buka dulu. Nah, oke. Overhead cost-nya overhead cost-nya itu apa aja? Jadi overhead itu kan biaya-biaya tidak langsung yang terkait dengan produksi ya, akan tetapi tidak bisa ditelusuri secara langsung terhadap produk. Beda dengan direct material dan upah, di mana untuk material dan upah itu bisa diukur ya based on produknya. Jadi berapa dari material tertentu itu menghasilkan suatu produk, barang dan jasa. Nah, maka di sini kita kelompokkan dulu nih antara da, apa namanya overhead cost ya, atau yang terkait dengan biaya tidak langsung tapi terkait dengan produksi, walaupun tidak langsung tapi produksi. Nah, ingat kalau ada kata-kata factory, terus ada intinya misalnya ada kata-kata factory, terus apa ya gitu, umumnya sih factory sih pabrik ya, atau plant nih, factory atau plant. Nah itu bisa dipastikan ya itu masuk ke bagian komponen biaya tidak langsung atau overhead cost. Nah, beda dengan ketika nih ada kata-kata kantor pusat nih, kantor pusat ya. Nah, kalau ini itu tidak kita masukkan ke dalam overhead cost, tapi nanti masuk ke biaya administrasi dan penjualan atau biaya beban beban usaha lainnya. Nah, maka di sini kita kelompokkan nih overhead cost-nya ada equipment, building, ini depresiasi, terus asuransi pabrik, pajak untuk pabrik ya, pajak properti, terus utilities ya, skala perlengkapan listrik air tapi terkait dengan pabrik. Yang terakhir adalah indirect labor salary. Jadi misalkan ada gaji mandor ya, mandor kan walaupun tidak terkait secara langsung produk ya, dia dimasukkan ke overhead cost karena dia masih berhubungan dengan produksi. Maka ketika kita sudah menghitung overhead cost-nya ketemu 300.000. Nah, overhead cost inilah yang kita tambahkan dengan direct labor cost. Nah, sehingga jadi total conversion cost-nya adalah 440.000. Nah, terus diminta persiapkanlah cost of good manufacture ya untuk tahun lalu. Oke. Nah, jangan lupa cost of good manufacture tuh jadi ada cost of good manufacture ya, COGM kita bilangnya, ada namanya COGS. Nah, kalau COGM itu adalah direct material ya yang digunakan. Kita kan sudah menghitung direct material yang digunakan ditambah direct labor ditambah overhead manufacturing overhead tapi untuk yang pabrik. Nah, ditambah beginning in process minus ending WIP. Ketemulah cost of good manufacture. Ya. Jadi cuma sampai dengan work in process. Kemudian diminta oke. Cost of good manufacture-nya itu 706. Nah, sehingga kalau kita bagikan dengan jumlah unit ya, maka harga per unitnya itu adalah 7,06. Bahasa lainnya cost of good manufacture itu adalah harga pokok produksi. Sekarang bagaimana dengan harga pokok penjualan? Nah, tadi ingat kalau harga pokok penjualan itu adalah harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal, persediaan jadi awal ya, beginning finished good ya, minus ending finished good. Jadi persediaan barang jadi akhir. Nah, jadi ulangin, kalau cost of goods sold itu adalah cost of harga pokok produksi atau COGM atau cost of goods manufacture plus beginning finished good ya. Di sini beginning finished good plus minus ending finished good. Jadi selalu yang dikurangkan adalah ending. Jadi jangan lupa.
ketemulah cost of goods sold-nya adalah 708.000. Oke, sekarang dia diminta siapkanlah laporan keuangan, laporan laba rugi, sorry. Nah, sehingga laporan laba rugi tadi kita udah ketemu salesnya. Salesnya berapa? Salesnya adalah 1.200.000. COGS-nya berapa? Cost of goods sold-nya 706. Nah, maka sales minus cost of goods sold adalah sama dengan gross margin. Jadi 1.200.000 dikurang 708.000 adalah 492.000. Nah, kemudian untuk tadi kan ada biaya-biaya lainnya. Nah, itu biaya-biaya lainnya, biaya operasi lain itu disimpan di mana? Nah, kita lihat sini kita bagi dua, ada yang administrasi sama selling. Nah, selling itu biaya yang terkait penjualan ya. Misalkan tadi ada sales office ya, ini sales office, terus lagi ada kata-kata sales office salary, terus sini sih saya masukin yang sales commission ya, dan sales commission kan di sini ada keterangan ada komisi 5%. Oke, terus kemudian ada yang administrasinya ya, di luar yang selling expense itu ada apa aja tadi yang tidak kita masukkan, misalkan adalah uh, gaji administrasi, terus ada yang depresiasi kantor pusat, terus ada pajak kantor pusat. Nah, itu kita masukkan ke administrasi, sehingga nanti ketika kita jumlahkan ketemulah selling dan administrasinya itu 369.800. Berarti gross margin dikurang beban usaha ya, operating expense, itu menghasilkan operating income. Tapi biasanya kita bilang operating income before tax, karena kan ini kan sebelum pajak. Nah, itu untuk yang problem 2,28. Oke, mungkin untuk video selanjutnya kita akan bahas juga untuk chapter berikutnya, mungkin chapter 3 ya. Nah, untuk yang sekarang mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.